Baik, Amin. shalom. 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 Ada sukacita semua. Shalom. Salam. Ya, Amin. baik. Amin, amin. Ada damai sejahtera, ada Amin. berkat, Haleluya. Luar ada biasa. uang di dompet. Amin. Puji Amin. Tuhan. Ya. Tetap. Soalnya kalau nggak ada uang di dompet, bagaimana mau melayani? Kan begitu toh, Yes. kecuali yang di desa-desa. Kalau makanya saya tadi bilang bagus sekali kita harus menyumbang. Jadi bukan semua hamba Tuhan juga yang ada di sini, dia ada yang teman saya sampai sudah 20 tahun di pedalaman Nia sana, justru jemaatnya cuma 5 orang karena memang dia di hutan. Jadi jangan Iya. bilang oh pendeta melayani Tuhan itu kaya. Iya kaya iman, kaya semuanya. Amin. Tapi kalau kita perlu bantuan dengan apa yang ada, itu Ya. suatu pelayanan itu yang luar biasa. Baik saudaraku, Amin. puji Tuhan, saya bersyukur kalau kita boleh bertemu kembali malam hari ini, sekalipun saya ada 2 tempat ya, dari gereja saya juga ada ibadah ini, mereka menunggu saya, dan yang kedua di satu lagi di ibadah, jadi mereka juga menunggu saya. Dan kalau misalnya habis ibadah, saya doa, habis itu saya langsung keluar sebentar, kalau masih keburu saya balik lagi ya. Oke, baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kalau kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa menikmati kasih Tuhan melalui nafas hidup yang Tuhan beri bagi kita. Nah, saya kasih judul khotbah atau firman Tuhan saat ini, saya kasih judul Kristen yang betul dan Kristen yang benar. Iya kan? Jadi ini ada Kristen betul, ada Kristen benar. Oke, kita lihat ayatnya terambil di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27. 4 ayat saja. Perikopnya 2 macam dasar. Matius 27 ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Baik, saya akan bacakan buat kita semua. 2 macam dasar. Saya kasih judul atau perikopnya adalah, perikop dari saya atau judul tema dari saya adalah Kristen yang benar dan Kristen yang betul. Oke, 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita berdiri, ada 2 pilihan di sini. Saudara tinggal pilih yang mana. Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Apa itu Kristen benar, apa itu Kristen betul. Ya, karena akhir-akhir zaman ini banyak Kristen yang kelihatan benar, ternyata betul. Ya, kenapa betul dan benar? Kalau saya bilang ini kacamata baca saya, betul? Ini kacamata saya, baca saya. Benar? Apa bedanya, Pak? Bedanya adalah akulah jalan kebenaran dan hidup, bukan akulah jalan kebetulan. Jadi, ada Kristen betul, ada Kristen benar. Oke, kita mau bahas dulu soal Kristen betul ya. Kristen betul itu adalah Kristen yang mendirikan rumah di atas pasir. Sudah Kristen, masuk gereja sama, berdoanya sama, Tuhannya sama, tapi dia masih betul. Karena orang betul belum tentu benar. Tapi orang benar sudah pasti betul. Ada amin, saudara-saudara? Ya kan? Orang betul belum tentu benar. Tapi orang benar sudah pasti betul. Orang ciri-ciri orang betul itu seperti apa? Oke. Dia mendirikan rumah, bahannya sama, semennya sama, kayunya sama. Semuanya sama. Cuma dasarnya yang salah. Dia bikin rumah di atas pasir. Ini betul nih. Dan betul. Ketika datang badai menerpa, seperti murid-murid, ketika ada di atas perahu, ketika badai datang, mereka ketakutan semua. Padahal ada Yesus di situ, bersama Yesus. Lagu bilang kan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Ada Yesus, tapi kenapa mereka ketakutan? Nah, murid-murid ini, karena murid-murid membiarkan Yesus tertidur. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Sudah di zona nyaman, jadi biarkan Yesus tertidur. Iya kan?
Kita tidak pernah bangunkan dia. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau Yesus tetap bangun dalam kehidupan saya, ada apa-apa dia akan tegur. Tapi ini kita kasih biar. Nanti sudah kepepet banget. Nah, Yesus dibikin kayak ban serep mobil. Ban serep mobil itu diperlukan ketika ban yang lain rusak. Jangan tunggu rusak dulu, baru pakai ban serep itu. Jangan. Ya, jadi Kristen betul ciri-cirinya adalah gampang tersinggung. Ya, gampang tersinggung. Ketika tidak pernah ditunjuk lagi khotbah, ketika tidak pernah ditunjuk lagi berdoa, ketika kayaknya agak sedikit dilupakan, langsung ngambek keluar dari grup. Tidak muncul-muncul lagi karena tersinggung. Itu Kristen betul. Dia nggak pantas ada di grup ini. Karena grup ini untuk membentuk kita di dalam Tuhan, saling menegur, karena kita hamba Tuhan siap ditegur dan siap menegur. Iya kan? Amin. Akhir zaman ini kita butuh makanan yang keras. Bukan kita butuh susu lagi, butuh makanan yang keras. Iya kan? Kita butuh, enggak mungkin kita masih bayi terus dikasih saksang, dikasih babi panggang. Matilah dia kan? Tapi kalau masih kecil ya dikasih susu. Dikasih air susu ibu supaya dia sehat dan dia kuat kan? Nanti sudah besar baru kasih dia lapo-lapo sedikit kan begitu toh? Haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Baru kau kasih dia andaliman, Anda masih kecil, masih 5 bulan, masih 1 bulan, kau kasih dia andaliman, selesai hidupnya. Kan begitu toh? Kalau orang Batak mengerti itu andaliman, kalau disambal enak itu. Karena istri saya Batak jadi saya tahu. Saya juga dikasih Siregar marganya. Istri saya si Mamora, jadi kayak di waktu Mangadati kasihnya Siregar. Makanya ya ngerti lawak kan. Nah itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Jadi Kristen betul, tinggal Anda pilih Anda berada di posisi yang mana. Baca Alkitab memang iya. Sekolah minggu, berdoa, waduh doanya berjam-jam. Kayak ahli Taurat begitu. Tapi ya itu. Gampang dihantam. Kristen betul itu dasarnya kurang kuat. Karena dasarnya tanah. Bahkan ada yang dasarnya bukan tanah, becek, lumpur. Nggak digoyang juga apa, tenggelam sendiri dia. Nah, ini ya kita harus lihat ya. Seperti di Nias itu para tua-tua, para sintua-sintua di sana, majelis gereja di sana, bupati juga kalau di Nias kan Kristen. Mana peran mereka? Itu Kristen berdiri di atas tanah. Kristen betul itu, belum tentu benar dia. Dikasih biarlah ada beberapa pelayanan dari mereka seberang Badikedar sudah mulai mereka bukan menginjil ya, mereka menurut ajaran mereka dan banyak yang terikut gara-gara ekonomi. Nah, itu dia. Itu tugas siapa ya? Kalau kita yang tahu di sini ya tugas kita ya utuslah orang-orang yang berhak untuk ke sana. Yang di bidang penginjilan. Enggak usah takut soal duit, tanya dia tiketnya berapa. Oh, sekian. Kau berapa lama di sana? Kira-kira sebulan. Nih biaya kau. Kalau kurang kau telepon kemari. Kita bisa patungan di grup ini untuk nyumbang 10.000 kayak 5.000, 1.000 kayak gitu. Jangan cuma berkoar-koar di grup ini baru tidak ada bukti. Saya hidupnya di penginjilan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekalipun saya ada di satu instansi di negara ini, tapi saya hidupnya di penginjilan. 80% di Papua pedalaman. Selalu pergi penginjilan, duit sendiri. Jam tangan saya itu bolak-balik masuk penggadean, cincin saya untuk apa? Pelayanan pekerjaan Tuhan. Nggak perlu kami minta-minta. Dokter Saud, kasih berkatlah saya. Ibu Diana, kasih berkat. Nggak perlu. Kalau you tergerak, kasih. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Saya tetap jalan. Itu Kristen benar. Tapi kalau Kristen betul, ya itu tadi. Telinga tipis. Pendeta ini bilang begini-begini. Ah masa sih? Aturannya yang ngomong itu ketemukan dulu dong. Baru. Ini langsung ambil kesimpulan, udah gue nggak mau ikut lagi grup ini. Wah, pergilah kau. Kalau saya ketua grupnya, saya langsung bilang, selamat tinggal kekasihku. Atau saya nyanyi pakai lagu bahasa sana. Faya con Dios, my darling. Selamat tinggal. Daripada kau bikin ragi di grup ini, buat apa kau di sini? Kita mengasihi dia, sudah dikasih tahu. Tapi kalau telinga tipis terus, iya kan? Jadi Kristen betul itu, pertama-tama dia itu adalah nggak mau ditegur. Yang kedua, nggak mau minta maaf. Kristen betul itu seperti itu. Susah banget meminta maaf. Sekalipun dia sudah hamba Tuhan. Laki-laki kan begitu biasanya. Susah sekali mau minta maaf sama istrinya. Ayo, jangan melihatin saya aja. Bener kan? Jangan bohong.
Kalau istri tegur sedikit, saya lebih tahu dari kau, pakai ini makanya. Makanya jangan heran kalau laki-laki banyak yang botak, karena selalu tunjuk Saya imam. kepalanya ini. Dokter Saud itu tahu tuh, tawa-tawa itu. Iya kan? Iya. Susah kita meminta maaf kepada anak, kepada istri, kepada siapapun. Susah. Jangan mengaku engkau hamba Tuhan kalau seperti itu. Saya nggak pernah mau khotbah pelan. Kalau Petrus bawa pedang, potong telinga imam besar. Saya bawa senso, putus leher kau. Nggak ada cerita kalau saya. Orang yang kukasih ikut tegur dan kuhajar. Malas tegur, hajar. Nggak dibilang ajar kan, hajar. Sedikit melawan, tempel yang sedikit biar dia terbuka matanya, kan begitu. Haleluya. Loh benar, saya di militer begitu. Saya nggak mau tahu pangkat jenderal kayak pangkat apa. Kalau you di luar Tuhan saya tegur. Nggak mau tegur silakan kau pergi. Pangkat saya lebih tinggi dari kau. Saya tuh pelayan Tuhan. Kau mau jenderal mau apa tapi nggak ada di sorga namamu. Kan gitu tak? Nah gitu saudaraku. Jadi saya tidak peduli apa pangkatmu hari ini. Kalau kau di luar Tuhan, masih Kristen berdirikan rumah di atas tanah, apalagi di atas lumpur, selesai kau hidupmu hari ini. Kan begitu. Tegur. Kita butuh makanan yang keras. Karena orang yang dewasa adalah orang yang bisa mencerna makanan itu yang baik atau yang tidak. Begitu kan. Kalau masih bayi tidak bisa kasih cabai, apalagi pakai andaliman. Aduh, selesai hidupnya. Iya kan? Jadi kasih makanan keras. Ketika tantangan keras datang, dia nggak rugi lagi atau dia nggak ragu lagi. Dia nggak gampang tersinggung. Malah dia tanya, Tuhan, ini kerasnya seperti apa? 100, 200 pun saya maju terus bersama Yesus. Haleluya. Gitu. Hampir 30 tahun ini lebih. Saya hampir 30 tahun ya saya melayani pekerjaan Tuhan. Penginjilan terus saya. Nggak mau saya, Pak, nanti pegang sidang di sini, Pak, bukan karena terikat dengan saya ya sebagai di satu instansi, bukan. Tapi karena saya memang lebih suka penginjilan dulu. Belum 60 kan, dikit lagi 60. Jadi tetap melayani Tuhan dimanapun pergi. Lubang semut pun kalau Tuhan suruh saya pergi. Kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, kamu aja pergi sendiri. Biar sedikit semut sekalian. Kan gitu kan. Selalu berdasarkan firman Tuhan. Saya mau naik bawa cinta penuh Tuhan. Tadi pun waktu dihubungi saya bilang saya berdoa. Tadi habis ngobrol sama Ibu Diana, saya berdoa. Tuhan, kalau Tuhan nggak izinkan, saya nggak mau tampil. Nanti saya telepon Bu Diana. Tapi saya damai sejahtera, sukacita. Oke, saya siap Tuhan. Apa firman? Doa dulu, bukan asal tabrak. Iya kan? Kadang-kala asal tabrak. Banyak juga hamba Tuhan yang tidak akademisi sih. Main tabrak aja, ambil ayat satu, ayat yang lain, baku campur aja jadi gado-gado, keluarnya ketoprak. Dan gitu. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berada di posisi yang mana? Kristen betul atau Kristen benar? Kalau Kristen betul itu gampang tersinggung, gampang emosi, telinga tipis, bocor mulut. Itu dia. Makanya saya bilang, ulang-ulang saya bilang sama saudara-saudara sekalian dan saya juga, karena khotbah yang benar adalah pedang bermata dua. Kepada diri sendiri dulu baru orang lain. Saya sering bilang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, supaya kita mantap di hadapan Tuhan, pertahankan. Saya bilang, minta sama Tuhan, jangan minta kau jadi top. Tumpang tangan orang terlempar sampai di pagar sana. Ciri yang utama orang Kristen itu bukan karena dia tumpang tangan orang sembuh langsung. Bukan. Ciri utama pertobatannya dilihat. Menjaga kekudusan hidup dalam melayani pekerjaan Tuhan atau tidak. Gitu. Bukan kau punya pengetahuan STH, MTH, profesor doktor, kabilator bocor. Bukan. STH sekolah tinggi hati, MTH makin tinggi hati. Apa? Minta maaf kalau bilang sekolah, saya punya S2 dari Belanda, minta maaf ya. Tapi nggak peduli saya itu. Pangkat saya sekarang di belakang bukan STH, HTS. Tuh lihat nama saya, HTS. Apa HTS? Kebalikan dari STH. HTS itu apa? Hamba Tuhan saja. Bisa ngepel, bisa cuci, bisa disuruh-suruh. Iya, tidur dimanapun berada. Orang undang KKR, mau tidur di pohon, kayak mau tidur di WC pun kalau memang Tuhan kehendaki. Why not? Kalau memang itu, enggak usah pilih-pilih tempat. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Itu Kristen yang benar. Kalau Kristen yang betul kan enggak begitu. Cuma ada 2 poin malam hari ini. Pilih yang mana? Kristen benar. Kristen benar itu tidak gampang tersinggung. Kristen benar itu siap ditegur. Kristen benar itu keset. Tahu keset? Keset itu tempat orang lap kaki sebelum masuk rumah. Supaya enggak kotor. Nah itulah hamba Tuhan. Keset kau. Kau tanah. Tempat orang buang ludah. Cuy. Tempat orang lempar kotoran, tapi ingat, kau itu sampah, tapi sampah ketika ditanam dia jadi pupuk.
Dan pupuk itu dapat menyuburkan dan bisa membawa jiwa banyak kepada Tuhan setelah subur. Amin. Ada amin? Makanya kuncinya banyak belajar, baca firman tiap hari. Itu yang selalu kubilang, banyak baca, berdoa dan baca firman Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan dan rencana Tuhan yang berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Gitu, enggak usah kau enggak usah ambil profesor dokter, boleh lah kalau kau mau ambil juga segitu. Yang penting, saya kebetulan ngajar homiletik, ilmu berkhotbah. Kalau anak saya lewat di satu rumah ada khotbah, terus saya bisa tahu itu saya punya mahasiswa atau bukan. Karena cara khotbahnya saya tahu, oh ini ajaran saya. Khotbah itu harus ada poin. Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Iya kan? Ada awalan dan akhiran. Misalnya judulnya sombong. Kenapa orang bisa sombong? Apa akibat sombong? Begitu. Bukan hantam. Amin. Apa di khotbah tadi? Nggak tahu, yang penting ada di firman. Ini repot. Makanya Tuhan selalu suruh saya, engkau pergi penginjilan di orang-orang Kristen. Terutama para pendeta itu. Karena banyak pendeta yang banyak mengecewakan pengusaha, mengecewakan pejabat-pejabat karena ini. Hepeng. Banyak pengusaha. Saya satu saat ada pengusaha di Menteng, pengusaha besar, nggak usah saya sebut. Tiba-tiba saya ada di dalam, bilang, Pak, mari kita masuk. Loh kenapa? Itu ada yang datang. Loh kenapa? Itu kan hamba Tuhan. Saya teman saya juga, saya kenal. Saya tahu Pak, dia kalau datang ujung-ujungnya proposal dan amplop. Udah bertahun-tahun begitu, enggak ada perubahan. Katanya buat gereja, setelah kita selidiki gerejanya enggak ada. Apa kau mau ngomong? Itu kan? Nah, saya enggak pernah begini, saudaraku. Mau minta-minta. Maaf ya, saya punya Tuhan kaya. Amin. Ada amin? Kaya saya punya Tuhan. Makanya kenapa saya pakai cincin. Ini cincin nikah saya ini. Sudah bolak-balik masuk ini cincin nikah emas, ini emas putih berlian. Sudah berapa kali masuk keluar pegadaian karena pelayanan pekerjaan Tuhan. Enggak perlulah minta-minta uang. Hamba Tuhan terus dari jauh sudah bikin muka bengkok, udah bikin muka kasihan supaya orang kasihan dan kasih dia amplop. Aleh, pulang aja kau ke laut. Haleluya. Maaf ya kalau mungkin terlalu keras karena saya bawa senso bukan pedang. Putus leher ini bukan kuping. Mantap. Ya Petrus dihantam di kuping cuma pedang. Kalau saya bukan pedang. Senso. Pohon aja putus apalagi badan. Kan gitu. Bertobat ya Ando. Nanti masuk keraton surga lu. Waduh, pakai gaya Batak kayak Manado digabung jadi satu. Hancur kalau hancur. Iya kan? Keras memang. Bagus makanan keras. Lihat orang Batak. Lagu aja dirubah sama dia. Sungguh indah kau Tuhan, dia robah. Indah kali kau Tuhan. Nah ini orang Batak kan gitu. Sungguh indah, dia bilang indah kali katanya kan gitu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua pilihan malam hari ini. Engkau mau berdiri di Kristen yang mana? Mendirikan rumah di atas pasir yang dasarnya gampang tersinggung, yang dasarnya tidak mengerti firman Tuhan, iya kan? Baptisan jadi ribut, bahasa roh jadi ribut. Saya tanya sama saudara, baptisan mana yang betul? Baptisan selam atau percik? Coba jawab. Semua betul. Takut. Baptisan selam, salah. Apalagi percik, lebih salah. Selam dan percik salah kalau asalnya di gereja. Jadi baptisan yang benar yang mana? Kembali ke Alkitab. Yesus dibaptis seperti apa? Udah ikuti Yesus. Kan suka nyanyi. Ikut Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Harus ikut seperti Yesus. Karena kalau Kristen yang berdiri di atas tanah adalah Kristen yang di gereja pun dia adong sigaret musada lae. Ini. Pendeta masih merokok, majelis gereja masih merokok, sintua masih merokok. Saya kasih tahu, Yesus gak merokok, kau merokok. Neraka tempat kau. Apa, mau lawan lagi? Saya gak peduli, saya udah baca firman kok. Gak ada di firman dibilang merokok masuk neraka, gak ada. Tapi lihat Yesus aja, Yesus gak merokok, kau merokok. Gila kau. Haleluya. Berarti siapa kau? Sibolis. Astaga. You understand Sibolis? Tanya Pak Saud, Sibolis itu apa sama Ibu Sinuraya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi akhir zaman ini kita butuh teguran-teguran yang keras. Maksudnya supaya kita dapat tantangan yang keras, lebih mantap di hadapan Tuhan.
Supaya kita bisa berkata, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, bukan Raja Guguk, Raja Wali. Ada amin? Iya, Amin. Raja Wali ketika ada badai, angin badai, dia lebih tinggi terbang. Bukan dia nungsep masuk di pohon. Ketimpa pohon, mati kau. Ketimpa apalagi ketimpa andaliman. Selesai hidup kau. Amin. Jadi kita tinggal pilih. Ada 2 poin malam hari ini. Pilih mana? Kristen betul atau Kristen benar? Kristen betul itu tidak suka berkorban. Kristen benar suka berkorban. Tidak pernah pelit untuk pekerjaan Tuhan. Memberi. Amsal katakan apa? 11 ayat 20. Banyak memberi, banyak berkat. Amin. Sedikit memberi, sedikit berkat. Beri. Kita mampu kok. Kalau kita mampu kasih. Oh, mampu saya cuma 100.000. Ya kasih, nggak apa-apa. Buat orang-orang yang mau berangkat ke Nias. Tapi terlalu banyak kalau kasih dia 100 juta misalnya. Biar aja kalau dia salah melakukan, nggak pulang dia dari Nias. Amin. Gitu. Begitu, enggak usah takut-takut. Oh, kok ngancam-ngancam? Bukan ngancam, kalau kau tidak berlaku tidak benar, namamu yang pulang, kau tinggal di sana. Kenapa tinggal di sana? Karena dia masih bujang, sudah nikah sama orang sana, kan begitu. Haleluya. Gitu. Jadi enggak ada orang-orang dapat membuat mualaf orang-orang di sana. Kalau kita berperan juga dalam hal ini, karena kita Kristen yang benar. Aku mampu nih, ini bawa nih Alkitab, nih bawa nih baju-baju layak pakai, jangan bilang baju bekas, terlalu hina kayaknya ya. Baju layak pakai nih. Kalau masih ini udah sobek, kita bawa di tukang jahit dulu, sobek dulu, ini sobek kita jahit dulu. Kan begitu. Jangan pernah pelit. Saya kalau jalan sama hamba Tuhan, kalau saya ada duit, saya pura-pura pergi ke depan sebentar ya, saya mau terima telepon. Padahal saya mau bayar itu, saya tanya berapa semua. Saya bayar duluan karena hamba Tuhan. Entah dia hamba Tuhan benar atau tidak, yang penting hamba Tuhan. Dan sampai detik ini saya tidak pernah kekurangan loh. Nggak pernah minta ke siapa-siapa, nggak pernah. Melayani pekerjaan Tuhan, dapat pergi pelayanan, dikasih berkat puji Tuhan, nggak dikasih juga tetap puji Tuhan. Amin. Kan gitu toh? Itu dia, begitu saudaraku. Jadi ada 2 poin malam hari ini, kita pilih Kristen yang mana, Kristen benar atau Kristen betul. Ya kan? Kalau Kristen benar, tidak gampang tersinggung. Kristen benar, memberitakan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, tidak menghakimi, tidak pilih kasih, hantam, mau dia pejabat, mau dia siapa, orang yang sponsori kita juga, hantam kalau dia salah. Jangan takut-takut, ada pendeta biar dimanapun dia, kalau yang sponsor dia telepon, dia datang loh. Dia datang loh, karena dia takut kehilangan amplop. Darah Yesus. Banyak kan gitu. Kalau saya nggak ada cerita sampai detik ini yang kasih makan saya Tuhan. Dan tetap sehat-sehat, puji Tuhan. Iya kan? Jadi hanya 2 poin malam hari ini, saudaraku, maaf kalau terlalu keras mungkin, tapi minta maaf. Memang saya lagi berdoa supaya saya lemah lembut, kan? Ya mungkin saya mesti divaksin lagi dengan firman Tuhan sama dokter Saud, karena dokter harus vaksin saya supaya lemah lembut kayak begitu kan? Supaya sensornya saya lepas, saya ambil gergaji biar lama putusnya. Diiris. Kan begitu ya. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saudara tidak tersinggung, tetap maju terus karena saudara adalah Kristen yang benar, yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh Yesus Kristus, sehingga ketika badai datang, malah pujian dia katakan, mar olop-olop tondiki ainang ditobus Yesusi. Amusude bege mai sailas rohaku mandoki, sehingga dari sana menyaut, sonang ni diki idung jupang Yesus Tuhaki. Haleluya. Itu yang terdengar dari mulut Kristen benar, bukan Kristen yang mendirikan rumah di atas tanah. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Firman boleh atau hambanya boleh berhenti, tapi firman terus terkumandang dalam kehidupan saya dan saudara. Dan minta maaf kalau saya langsung live sebentar, kalau masih keburu saya balik lagi, karena saya juga ada khotbah di gereja saya, mereka lagi tunggu saya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kalau Engkau sudah menguatkan kami dengan 2 macam pilihan, Kristen benar dan Kristen betul. Dan kami mau berdiri di atas Kristen yang benar, yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.